Jumpa lagi di Atik Gayorinava Channel. Kali ini kita mau menerbangkan drone DJI Mini 3. Unit ini lama tidak diterbangkan untuk jarak jauh ya, atau long range. Biasa hanya dipakai ambil footage aja, dan juga paling jauh paling 2 km. Kali ini kita mau terbang long range untuk mengecek kondisi baterainya masih sehat atau sudah drop ya, dan juga untuk mengecek sinyal dari Mini 3 ini, karena untuk rata-rata drone DJI untuk sinyal itu memang rentan ya, rentan terkena interferensi. Jadi ini kita terbang di area yang memang saya bisa bilang ini full interferensi sinyal, baik dari wifi rumahan, sutet, geomagnetik sutet ya, terus gangguan sinyal BTS, dan juga sinyal-sinyal radio dari kawasan pabrik dan home industry yang nantinya kita akan lewati. Kita terbang di mode normal, karena untuk DJI mode normal kita bisa mendapat kecepatan 10 meter per second, kurang lebih ya sekitar 34 sampai 36 ya kilometer per jam. Dan menurut saya ini sudah cukup kalau untuk buat long range, karena bisa menghemat dari pemakaian baterai. Jarak di 1000 meter atau 1 kilo, posisi baterai 89%. Untuk FPV masih lancar ya, tidak ada gangguan sedikit. Nah, kita melewati area-area pabrik ini. Biasanya di sini banyak interferensi sinyal yang mengganggu kinerja dari sinyal remote kita ke drone. Nah, untuk sinyal pun sudah berwarna orange ya, walaupun tidak begitu mengganggu, karena yang sangat dirasa mengganggu kalau memang untuk sinyal merah ya. Merah itu sudah tanda-tanda bahwa sinyal itu bisa dibilang lemah sekali, seperti itu. Jarak di 1650 meter, baterai di 86. Nah, untuk ketinggian biasa saya pakai 120 meter ya untuk drone merek lain. Cuma untuk DJI ini, saya Mini 3 ini khususnya, saya terbang hari ini di 130 sampai 150-an ya, karena nanti tergantung dari medannya. Kalau ternyata memang intervensinya tinggi ya, saya akan naikkan di sampai 150 meter untuk menghindari dari gangguan interferensi sinyal. FPV masih lancar dan masih smooth ini di jarak 2150 meter. Pergerakan gimbal juga masih smooth ya di jarak ini, berarti tidak ada kendala atau gangguan sinyal yang berarti. Baterai di 83%. Dan untuk informasi pagi ini, untuk angin sangat bersahabat karena hanya kisaran 8 sampai 11 ya kpj. Dan untuk arah anginnya ini ke utara, dan kita terbangnya tidak terlalu melawan angin ya, karena kita ini terbang ke barat daya.
Nah, biasanya di sini intervensinya tinggi di daerah sini, bawah ini. Karena ini kawasan padat penduduk, juga banyak pemancar sinyal ya di sini. Jadi biasanya tersendat-sendat kalau di ketinggian 120. Nah, untuk ketinggian 130 ini aman. Nah, di daerah sini itu sinyalnya, gangguannya tinggi, sangat tinggi di sini. Untuk pergerakan gimbal masih smooth di jarak 3070 meter. Sinyal masih aman ya, walaupun orange tapi masih aman. Untuk baterai 78%. Oh ya, ini tadi dari pertama take off saya sudah on record ya. Jadi biar mengetahui untuk durasi baterainya realnya berapa. Karena beda kalau kita nggak on record, misalkan kita terbang long range, off record itu berbeda karena untuk kebutuhan recordnya dia juga akan mengambil dari tenaga baterai. Dan ini saya praktekkan untuk on record dari awal take off nanti sampai landing. Nanti sisa baterai berapa. Jarak sudah di 3650 meter. Baterai di 76%. Ketinggian belum saya naikkan lagi ya, ini di 131. Nah, kemungkinan nanti yang di depan itu, kanan depan tuh ada untuk BTS ya itu. Nah, itu biasanya kalau lewat area sini kita terkena dari pancaran ya, jadi jalur pancar sinyal. Nah, dia sudah mulai karena itu pancaran sinyal dari BTS yang di depan sebelah kanan itu. Nah, kemungkinan nanti juga akan saya naikkan kalau ternyata sang mengganggu sinyal remote ya. Sudah mencapai 4150 meter. Baterai 73%. Nah, di area ini sering ya keluar notif-notif gangguan sinyal karena memang kita ini mendekati BTS ini. Nah, kemungkinan besar kita di area sinyal ini. Area pancaran sinyal. Nah, udah mulai agak lag-lag ini untuk FPV-nya karena kita di area pancar dan sinyal sudah merah ini. Mungkin saya akan tinggikan ya untuk menghindari pancaran sinyalnya. Kita tinggikan dulu di 150-an ya. Kita tuas, tetap kita tekan ke depan. Nah, setelah lewat aman ya untuk FPV. Cuma ini saya rada ragu karena baru pertama ini ya, saya cek baterai terus dapat jarak 4,5 kilo. Mungkin saya akan RTH saja, untuk lain waktu bisa di push lagi untuk jaraknya, karena untuk baterai ini masih banyak sebenarnya, 69 ya, cuma saya RTH saja demi keamanan. Mungkin lain waktu saya akan ngepush lagi di atas 4,5 kilo. Kita cek dulu aja untuk 4,5 kilo ini sisa baterai sampai landing berapa persen, nanti untuk memutuskan apakah penerbangan berikutnya mau saya push di atas 4,5 atau memang mentok di 4,5 kilometer. Sambil pulang kita lihat panorama kanan kiri ya. Nah, ini saya seneng ini di DJI Mini 3 ini bisa di waktu auto RTH seperti ini kita bisa lihat panorama. Kita bisa gerakkan kameranya 360 derajat. Dan juga kita bisa turunkan ketinggian ya. Jadi tidak mengganggu dari sistem auto RTH dari DJI Mini 3 ini. Pergerakan gimbal smooth ya, sampai 4,5 kilo nggak ada kendala, walaupun tadi di depan di 4,5 kilometer terkena ini ya, sinyal dari BTS tadi, jadi agak sedikit mengganggu dari pergerakan
gimbal ataupun pergerakan FPV dari Mini 3 ini. Nah, ini kita sambil lihat-lihat area terbang saya ini untuk ke arah pulang. Baterai di 63%, untuk jarak 3.400 meter mendekati home point. Kecepatan standar ya ini di 10,4 meter per second. Nah, kita lihat untuk ini ya, keadaan ataupun kondisi arah pulang kita. Banyak sekali rumah penduduk ya, padat di sini. Jadi memang termasuk kawasan industri di sini. Jadi sangat padat ya. Jadi bagus juga untuk sinyalnya. Yang Mini 3 ini ternyata bisa tembus 4,5 kilo. Tadi untuk saya RTH di jarak 4,5, baterai kisaran 70% ya tadi. Jadi sebenarnya masih bisa sapus lagi ya, kita 60 pulang, cuma saya sendiri masih ragu baterainya sampai home point sisa berapa. Ini kita juga mau cek dulu apakah nantinya aman sampai home point. Kalau misalkan sisa banyak, lain waktu untuk penerbangan berikutnya mungkin saya push ke 5 kilo ya, bahkan kalau bisa ya 6 kilo kalau bisa. Ini padat banget untuk kondisinya. Jadi enaknya ini kita bisa lihat panorama ya, kanan kiri dari DJI Mini 3 ini. Jadi selagi kita auto RTH, kita bisa gerakkan kamera 360 derajat. Bisa dinaik turunkan, dan juga untuk ketinggian drone pun bisa kita turunkan. Nah, ini saya sudah turunkan dari 130 ya tadi, terakhir ini saya turunkan sambil main kamera ini di 123 meter. Nah, ini kondisi arah terbang saya ya untuk Mini 3 kali ini. Sangat padat ya. Jadi kalau misalkan memang sinyalnya tadi ternyata lewat sini jelek sekali ya, mungkin saya tidak akan terus ya, karena melihat dari kondisinya sinyal aman, FPV aman, baterai aman ya, terus kita maju terus sampai jarak yang 4,5 km tadi. Untuk baterai di posisi 54%, untuk jarak ini 1.700 meter mendekati home point. Nah, ini di depan ini kawasan pabrik industri ini industri rotan ya di sini. Jadi untuk kualitasnya sudah ekspor di sini. Jadi ini sangat mengganggu ya, karena dari sinyal-sinyal radio dari pabrik ini sangat besar. Jadi kadang kalau sinyal remote kita nggak kuat, kita bisa lag di sini. Nah, ini tadi sempat lewat di daerah pabrik ya, untuk sinyalnya merah. Jadi memang banyak gangguan-gangguan interferensi di area ini. Ini sembari menuju home point, untuk ketinggian saya turunkan lagi di 80, dan nanti berangsur-angsur akan turun setelah mau mendekati titik home point. Nah, jadi enak ya, kita sambil pulang kita bisa rekam kondisi-kondisi objek selama kita pulang ke home point ini. Nah, kita sekalian ngecek untuk pergerakan gimbal apakah berpengaruh besar ke pengurangan baterai. Saya lakukan ini, ternyata untuk hasilnya ya berkurang sih, tapi nggak signifikan. Jadi menurut saya sah-sah aja kalau teman-teman mau terbang sambil memainkan gimbalnya ya. Kalau yang saya rasakan yang menguras baterai itu sebenarnya malah untuk throttle ya. Jadi untuk throttle atas bawah itu, untuk vertical speed itu yang sangat berpengaruh, karena untuk naik turun harus benar-benar slow ya. Kalau terlalu digeber-geber ya baterainya boros. Baterai di 47%, untuk jarak 550 meter mendekati home point.
Ini kita turunkan lagi untuk ketinggiannya ya ke 60. Berangsur-angsur kita turunkan. Nah, untuk biar aman untuk vertical speed itu saya pakai biasa hanya di 1,0 sampai 1,4 meter per second ya untuk trik menghemat dari pemakaian baterainya. Jadi kita naik atau turun pun landai, jadi bukan gas spontan ya, tapi kita landai sedikit demi sedikit seperti itu. Baterai 44%, jarak masih 120 meter dari home point. Nah, kita sudah mendekati home point, kita turunkan pelan-pelan untuk drone-nya. Nah, baterai sisa di 43%. Jadi mungkin untuk penerbangan ke depan akan kita push lagi ya, karena baterai masih banyak. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Apabila suka silahkan like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Landing.